Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan tentang isbatul ism lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu penetapan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekaligus nanti disambung dengan bab tentang wanafyu al-masal anhu, dan menafikan permisalan atau penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dinafikan atau dimisalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk memberikan contoh ya. Baik, yang pertama yaitu isbat al-ism lillahi azza wajal, penetapan nama bagi Allah azza wajal. Dalilnya berdasarkan surah Ar-Rahman ayat 78. Allah taala berfirman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, yang artinya tabaraka, kalau dalam penjelasan Syekh Ibnu Al-Utsaimin, beliau mengutip pendapat para ulama, tabaraka maknaha ta'ala, ta'azoma, akhirnya maha tinggi dan maha agung. Tabaraka itu bukan maha suci tapi maha tinggi, ta'ala dari kata aliyun ya, wa ta'azoma dan maha agung. In wasofa bihallahu azza wajal, kalau kata tabaraka itu mensifati Allah azza wajal, seperti di dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat 14 Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kata tabarakallah berarti yang tabaraka ini Allah, maka itu artinya ta'ala wa ta'azoma, seperti yang kita bisa baca dalam surah apa tadi? Al-Mu'minun, kalau langsung ke Allah. Tapi kalau surah Ar-Rahman ayat 78 tadi yang disebut tabaraka itu Allah atau namanya? Namanya ya. Tabarakasmu rabbika. Nah, ini berbeda, sesuatu yang berbeda Bapak Ibu dan jemaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Coba jenengan perhatikan ya, surah Ar-Rahman ayat 78 bunyinya tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang tabaraka itu nama Tuhanmu. Tapi dalam surah Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Walaupun kalau di Al-Qur'an diterjemahkan Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Itu terjemah bahasa Indonesia ya. Tapi kalau menurut keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, kalau yang ditabaraka itu Allah, itu artinya maha tinggi, maha agung, ta'ala wa ta'azoma, in wasofa biha Allahu azza wa jalla.
Tapi kalau yang disifati dengan tabaraka itu adalah nama, in wasofa biha ismallah azza wajal, kana maknaha, maka itu artinya annal barokata takunu bismillah, bahwa keberkahan itu ada bersama dengan nama Allah. Apa yang maksud keberkahan? Saya Ibnu Utsaimin tidak menerangkan di dalam bab ini. Beliau tidak menerangkan apa itu al-barokah. Tapi Shalih bin Fauzan, Syekh Khalil Harras, mereka menjelaskan al-barokah itu secara bahasa, kata Syekh Fauzan, an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Jadi sesuatu yang tumbuh, an-nama'u wa ziyadatu, dan bertambah, itulah keberkahan. Nah, kita punya uang sedikit, tapi terus bertambah, berkembang. Kita pakai usaha jualan gorengan misalnya, lalu laku, terus tumbuh berkembang. Nah, berarti harta kita yang sedikit itu berkah karena mengalami an-nama'u wa ziyadah tadi, pertumbuhan dan penambahan. Gitu Bapak Ibu. Sementara Syekh Khalil Harras beliau mengatakan al-barokah itu bermakna dawamul khairi wa kasratuh. Ya, selalu dalam keadaan baik dan banyak, gitu. Kebaikannya banyak. Nah, ini dua makna saling menguatkan sebenarnya. Kalau tadi Syekh Al-Fauzan mengatakan tumbuh dan bertambah, kalau Syekh Khalil Harras mengatakan dawamul khair wa kasratuhu, kebaikannya terus menerus itu ada dan banyak. Nah, baru kalau kita kembali kepada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, jika keberkahan itu menjelaskan nama Allah Azza wa Jal, bedakan antara nama Allah dengan Allah ya. Kalau keberkahan itu menjelaskan atau menjelaskan sifat Allah, maka artinya apa tadi? Ta'ala wa ta'azoma, maha tinggi dan maha agung. Kalau keberkahan itu mensifati nama Allah, ya kan banyak tuh nama Allah, maka itu artinya inna au anna ismallahi idza sahiba syai'an sorot fihi al-barakah. Sesungguhnya nama Allah itu apabila membersamai sesuatu, maka di situ ada keberkahan. Nah, maka ada zikir pagi petang itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah yang la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan bahaya, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, maupun di langit, wa huwas samiul alim, dialah Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, jadi kalau kita menyebut nama Allah, di situ ada keberkahan. Apa keberkahannya? Berdasarkan zikir tadi, tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya kepada kita. Gitu. Kalau kita berzikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu. Di dalam hadis bahkan disebutkan, kata Nabi, kullu amrin dzibalin, setiap perkara penting, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali
dengan mengucapkan bismillah huwa abtar, maka dia abtar itu artinya kata saya Ibnu Utsaimin nakisul barokah, kurang keberkahannya gitu. Walaupun ada khilaf di antara para ulama terkait dengan derajat hadis ini. Ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi tadi andai kata ini hadis sahih, berarti ada petunjuk dalam hadis ini. Ketika kita mengucapkan bismillah dalam setiap perkara penting, sempurnalah keberkahannya. Tapi kalau tidak, abtar, nakisul barokah. Nah, ini penjelasan tentang tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan menyebut nama Allah itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram ketika kita tidak menyebutnya. Kata saya Al-Fauzan, contoh apa? Menyembelih. Nah, kalau kita menyembelih, maka sesembelihan dagingnya jadi halal. Tapi kalau kita tidak mengucapkan bismillah saat mau menyembelih, maka menjadi haram. Wa idza lam yusammi sharat haraman wa mayyitatan. Kalau dia menyembelih tidak mengucapkan bismillah, maka dagingnya jadi haram. Jadi bangkai. Nah, itulah keberkahan bismillah. Itu. Jadi apa keberkahannya? Satu halal. Yang kedua jadi thayyib, bagus, tohir, suci. Kalau tidak maka jadi al-mayyitah, an-najasah, al-khabisah. Dia jadi bangkai, jadi najis dan khabisah. Jadi buruk. Gara-gara apa? Tidak menyebut bismillah. Hilang keberkahannya. Nah, ini. Lalu apabila seseorang dia mengucapkan bismillah saat dia bersuci dari hadas, sah bersucinya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan bismillah, lam tasihha ala ahadi al-qaulain. Bersucinya, wudunya jadi tidak sah. Menurut salah satu dari dua pendapat yang ada. Karena Rasul ketika mau wudu mengucapkan bismillah. Walaupun sebagian yang lain tidak sampai menyebabkan tidak sah. Hanya tidak lebih utama. Yang utama itu kalau mau wudu kita mengucapkan bismillah. Nah, ini juga menunjukkan keberkahan nama Allah, bismillah. Kalau kita mau makan menyebut bismillah, mengucapkan bismillah, maka syaitan tidak akan ikut makan bersama kita. Tapi kalau kita tidak mengucapkan bismillah, syaitan ikut makan bersama kita. Akhirnya nggak kenyang-kenyang. Habis sepiring masih belum kenyang, 2 piring belum kenyang, 3 piring belum kenyang karena joinan sama syaitan. Nah, ini Ibu sekalian. Begitu juga apabila seorang suami mau menjima istrinya, lalu dia tidak mengucapkan bismillah, maka itu menjadi target atau sasaran syaitan untuk mengganggu, menguasai si anak tersebut apabila hubungan suami istri itu tidak diawali dengan bismillah. Tapi kalau diawali dengan bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, kata Nabi apa? Summa qadara bainahuma waladun,
kemudian ditakdirkan pada jimanya tersebut di antara mereka berdua seorang anak, lam yadurhu asyaitonu abadan, maka syaitan tidak akan membahayakan si anak itu selama-lamanya. Nah ini Bapak Ibu, bisa jadi kalau ada anak kita nakal, mungkin dulu lupa pas mau berjima, lupa enggak ngucapin bismillah, bisa jadi akhirnya diganggu terus sama syaitan. Allah alam kan, kita nggak ngerti. Karena kata Nabi, kalau kita ngucapin lalu qudira bainahuma walad lam yadurhu asyaitanu abada. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah maka itulah makna keberkahan pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keberkahan itu langsung digandengkan dengan kata Allah, artinya apa? Ta'ala wa ta'azama, maha tinggi dan maha agung. Kalau digandengkan dengan nama Allah, tidak langsung kepada Allah tapi dengan nama Allah, artinya apa? Bahwa nama Allah itu menjadi sebab adanya keberkahan. Idza sahiba syai'an, kalau membersamai apapun gitu. Mau makan, mau keluar rumah, mau macam-macam, kita ucapkan bismillah. Itu jadi ada keberkahan pada perbuatan kita itu. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Zil jalali wal ikram. Nah, kata zil jalali wal ikram itu artinya zi itu dari kata zu. Namanya ini asmaul khamsah atau asmaul sittah. Ada 6 nama khusus dalam bahasa Arab yang i'rabnya khusus, yaitu abun, akhun, zu, hamu, sama fu, ya. Mulut, mertua, bapak, saudara laki-laki, dan pemilik. Nah, itu asmaul khamsah. Zu itu artinya pemilik atau sahib. Zil jalali wal ikram berarti kata zu jadi zi ini namanya majrur. Kenapa zi bunyinya tidak zu? Karena yang disifati adalah kata rabbika, bukan ismu. Tabarakasmu rabbika zi. Nah, ini Bapak Ibu kalau dalam ilmu bahasa Arab, zil jalali wal ikram itu adalah badal dari kata rabbik. Kedudukannya pengganti dari kata rabbika dan menerangkan kata rabbi atau sifat dari kata rabbika. Maaf, naat berarti naat dari kata rabbika. Tapi kalau dibacanya zu, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram misalnya, maka berarti yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu adalah nama Allah. Tapi kalau ini Allah itu sendiri. Nah, ini penting juga memahami ya kalimat dalam Al-Qur'an berdasarkan kaidah ilmu nahwu ya. Dan itu tentu sangat berpengaruh. Ya, jadi kalau dia nggak paham bahasa Arab bisa keliru gitu dalam menerjemahkan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata al-jalal itu artinya al-azamah, keagungan. Al-ikram artinya takrim. Nah, artinya apa? Solihun li an yakuna al-ikram minallahi liman ata'ahu. Jadi makna ikram itu bisa dimaknai kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada hamba yang mentaatinya. Liman ata'ahu. Jadi kalau ada orang taat kepada Allah, Allah akan muliakan dia. Maka Allah itu tadi zil jalal wal ikram, yang maha agung dan maha memuliakan, berarti gitu. Memuliakan siapa? Hamba yang mentaatinya. Maka payukrimunahu
wa yukri apa? Wa mimman ata'alahu, bagi orang yang mentaatinya. Di sisi lain kata al-ikram itu artinya azamatuhu fi qulubil mu'minin, keagungan Allah Ta'ala di dalam hati-hati orang beriman. Karena mereka mengagungkan Allah Ta'ala, payukrimunahu, mereka pun memuliakan Allah, wa yukrimuhum, Allah pun memuliakan mereka. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Penjelasan surah Ar-Rahman ayat ke-70 ke-78. Apa faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita mengetahui Allah itu disifati dengan jalal yang agung, maka seharusnya kita wajib mengagungkan Allah, karena Allah menyifati dirinya dengan Dzil Jalal tadi. Tabarakasmu rabbika dzil jalal. Allah yang bilang. Ya. Tadi ada keberkahan pada nama Allah Tuhanmu yang memiliki keagungan. Maka kita, karena Allah menyebut dirinya memiliki keagungan, kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Harusnya apa? Pengaruhnya terhadap sikap kita ketika kita membaca ayat ini, kita betul-betul mengagungkan Allah. Karena Allah mengatakan Allah itu Dzil Jalali wal Ikram. Kalau kita tidak mengagungkan Allah, berarti kita tidak mengakui keterangan Allah ini. Gitu. Contoh apa tindakan mengagungkan Allah itu? Pak Wikan masih ingat nggak waktu kajian di Masjid Al-Fat Blangkon itu? Di antara bentuk mengagungkan Allah itu apa? Mas Hafid itu. Ketika ada orang menyebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, lalu dia minta sesuatu sama kita, kita kasih atau tidak? Itu mengagungkan nama Allah. Masih ingat cerita Nabi Isa melihat seorang pencuri? Masih ingat kan? Jadi ada orang mencuri, Nabi Isa lihat. Lalu kata Nabi Isa, kamu mencuri ya? Dia bilang apa? Wallahi, alladzi la ilaha illa huwa, la, kata dia, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, enggak, saya enggak mencuri. Padahal Nabi Isa lihat dia masuk ke rumah orang mau mencuri, tapi dia bilang wallahi, dia bersumpah dengan nama Allah. Akhirnya apa Nabi Isa bilang? Yang bohong ini mata saya yang bohong. Padahal Nabi Isa lihat. Kenapa sampai Nabi Isa justru menuduh matanya sendiri yang bohong dan membenarkan si pencuri itu? Karena ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Walaupun mungkin faktanya sebenarnya mencuri, tapi karena dia wallahi bilang begitu, kita agungkan Allahnya. Karena dia sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau ada orang nyuruh kita, antum sini, duduk di sini. Wallahi antum duduk di sini. Demi Allah antum duduk di sini. Itu kita harus manut tuh. Duduk. Tujuannya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Agung, Dzil Jalali wal Ikram. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kecuali, ada batasan. Kecuali jika dia menyebut nama Allah, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kita, atau kita tidak mampu melakukannya, ya, atau itu kemaksiatan, baru kita tidak mengikutinya karena tabrakan dengan dalil yang lain. Contoh apa?
Ada orang, wallahi aku mau minta uang sama antum. Aku butuh uang ya 200.000. Cepet sekarang, wallahi kata dia. Kalau kita punya uang di dompet ada 300.000, kita kasih nggak itu? Kasih. Kalau ada uangnya, itu dikasih. Kenapa kita harus kasih? Padahal dia misalnya motornya motor ninja, kita motor bebek, dia motor ninja, minta uang 200.000 ke kita. Kalau dia bilang, wallahi saya butuh uang 200.000, tolong kasih saya uang 200.000, kasih. Kata Nabi, beri. Atihi, berikan. Karena apa? Dia menyebut nama Allah. Itu untuk mengagungkan Allah. Kecuali kalau kita tidak punya. Di dompet cuma ada 15.000, diminta 200.000, ya kan nggak bisa. Nah itu nggak ada masalah karena di luar kemampuan, gitu. Nah ini. Atau misalnya dia menyebut nama Allah, mau melakukan perbuatan maksiat. Kata dia apa? Wallahi demi Allah, tolong ya, kamu jaga depan pintu. Lu kenapa? Aku mau berzina dengan si perempuan pemilik rumah ini. Padahal bukan istrinya. Jadi antum supaya orang nggak tahu, antum jaga rumah di sini, jaga di depan rumah. Wallahi kata dia, tolong saya. Diikuti atau tidak? Tidak. Nah itu. Yaitu bentuk pengagungan terhadap Allah yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu, maka faidah dari ayat Ar-Rahman ayat 78 tadi, karena Allah menyebut dirinya itu agung, memiliki keagungan, kita harus mengagungkan Allah. Jika tidak, berarti kita tidak percaya terhadap ayat ini, gitu. Jadi itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian satu lagi ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Judul baru yaitu ayat-ayat yang menafikan permisalan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama disebutkan dalam surah Maryam ayat 65. Fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ayat-ayat yang menjelaskan sifat Allah yang dinafikan ya, untuk mensucikan Allah dan sekaligus untuk menafikan adanya persamaan Allah dengan sesuatu, adanya sesuatu yang dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini rahimahullah, beliau menjelaskan sifat as-salabiyah, ai sifat an-nafi, sifat negatif atau sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat Allah itu kalau dilihat dari positif negatif kan ada dua, ada subutiyah, ada salabiyah. Subutiyah itu yang ditetapkan, salabiyah itu yang dinafikan. Kesempurnaan itu tidaklah terjadi kecuali bil isbati wan nafi. Ya, kecuali dengan menetapkan dan sekaligus menafikan. Nah, disitulah ada kesempurnaan. Seperti dalam kalimat tauhid, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Sempurna ini. Awalnya dinafikan, yang kedua diisbat, ditetapkan. Dalam surah Maryam ayat 65 ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, Allah berfirman fa'budhu wastabir li ibadatihi. Ini lanjutan dari kalimat sebelumnya ya, dalam surah disebutkan dalam ayat sebelumnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu adalah Rabb, pemelihara 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka sembahlah dia, wastabir li ibadati, dan bersabarlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kata istobir, nah, kenapa tidak wasbir gitu ya? Kok wastobir? Kan sobaro yasbiru isbir. Nah, akan ada ayat yang berbunyi wasbir soboron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang bagus. Di sini kok menggunakan kata wastobir? Ini penting Bapak Ibu. Jadi kata wastobir itu lebih mantap daripada kata isbir. Itu. Jadi wastobir itu artinya kita bersabar wa in saqqa alaika zalik, meskipun itu sulit. Kita harus sabar, itu maksudnya. Contoh ya, dalam surah Toha ayat 132. Allah Ta'ala mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Suruhlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat. Wastabir alaiha. Dan sabarlah dalam apa? Menyuruh keluargamu untuk sholat. Walaupun susah. Ada enggak yang punya anak disuruh sholat susah banget? Nah, itu sabar terus saja. Karena ayatnya wastabir alaiha. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, ini penjelasan kalimat sebelumnya. Yang terakhir, hal ta'lamu lahu samia. Nah, apakah kamu ya mendapatkan atau mengetahui ada orang yang sama dengan Allah, ada yang sama namanya dengan Allah. Nah, ini namanya istifham lin nafi, kata tanya yang fungsinya untuk menafikan. Artinya tidak ada satupun makhluk yang namanya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Walaupun misalnya Allah disebut Halim ya, Halim. Nabi Ismail juga disebut Halim, sama-sama Halim ya. Itu tetap beda gitu. Halim itu Bapak Ibu, kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tetap mengampuni kita, tidak langsung mengazab kita. Itu Halim. Yang sering diartikan apa? Maha penyantun ya. Tapi maksudnya itu. Nah, sifat Halim itu ketika para hamba banyak berbuat dosa, Allah tidak langsung mengazab. Nah, Nabi Ismail juga disebut Halim ya, tapi artinya beda karena tidak ada satupun makhluk yang sama maknanya walaupun disebut dengan istilah yang sama. Jadi ini hal ta'lamu lahu samia. Jadi baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena sudah Isya ya kita cukupkan sampai ayat yang pertama, bab tentang tadi menafikan permisalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ya karena sudah Isya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Pak Agus. Mohon maaf ini. Pak Agus sudah angkat tangan. Gimana Agus? Ya. Ya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, kata azim itu juga digunakan di dalam ayat yang lain ya. Begitu juga kata al-karim itu ada yang menggunakan di ayat. Contoh ya Pak Agus, dalam ya surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Allah menyebut wa huwal aliyul azim, itu disebut, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ada juga kata azim disebutkan. Begitu juga kalau kata karim dengan ikram kan satu akar kata ya. Dalam surah Ad-Dukhan misalnya Allah menyebut Zub innaka antal azizul karim. Nah, ada
Cuma mungkin pertanyaan lanjutannya, apa sih bedanya azim dengan jalal gitu ya Pak Agus ya? Kalau ikram dengan karim kan sama itu, dari huruf kaf ro mim. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti apa bedanya azim dengan jalal. Ini harus dibaca dulu kalau ini ya, yaitu bagus. Tapi kata azim, kata karim disebutkan dalam Al-Quran juga di ayat yang lain, yaitu bagus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami ulangi, ya kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.